Hitung 3 2 1. Jiroropat. Oke, selamat sore sahabat Sound Sejati. Ketemu lagi dengan kita di sini. Saya sama Koko Alfian. Halo. Nah, jadi sore ini kita di channel Sound Sejati ini mau ngobrol santai ya, Ko ya. Yoi. Ngobrol santai seperti minggu-minggu yang sudah-sudah, tapi materinya ini materi serius. Santai boleh, tapi serius juga jangan ditinggalin ya. Karena ini menentukan nasib bangsa. Jadi tema kita kali ini adalah dua lebih baik. Nah, kenapa dua lebih baik itu? Tapi di brosur-brosur yang sudah kita share kemarin ya. Ya, kemarin. Kok brosur? Banner. Itu ada tanda antena. Itu menandakan bahwa antena dalam sistem wireless itu lebih baik kita menggunakan cukup 2 saja. Nah, untuk membahas itu kita nggak cuma berdua nih kok ya. Kita kali ini ditemani sama bro kita nih, Bro Tommy. Halo, selamat sore. Nah, Bro Tommy ini adalah salah seorang location sound recordist. Nah, bagaimana nanti penjelasan mengenai materi dua lebih baik mengenai antena dan bagaimana juga penjelasan mengenai location sound recordist itu nanti lebih jauh. Kita akan mendengarkan paparan dari Mr. Tommy. Oke. Nah, ini sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang mungkin baru bergabung. Mudah-mudahan di sana kondisinya sehat-sehat selalu dan apabila nanti kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kopi darat gitu ya, Ko ya? Kopdar. Nah, oke, kita lanjut aja ke materi yang sangat penting ini. Dua lebih baik. Gimana, Ko? Sebelum masuk ini kali dikenalin dong Mi Pro line up-nya. Nah, sekarang biar Afdol. betul. Silakan, Koko. Jadi, oke, teman-teman. Kembali lagi kita ngobrol santai. Ini pertama mungkin biar Afdol kita mau kenalin line up Mi Pro yang ada di Batavia Putra Prima sekarang. Jadi mungkin kita mulai dari tipe apa nih? bawah dulu. Yang paling bawah ya? R series. Nih, Receiver yang paling bawah berarti, Ko ya? paling bawah. Posisinya maksudnya. Posisinya paling bawah. Di mana-mana tuh yang dari bawah naik ke atas lebih enak, Pak. Di sini. Oke. Kita sudah sediakan tempatnya. Tempat dan waktu telah disediakan. Oke, sementara lagi setup. Ini kita jelasin singkat aja, biar Afdol, tak kenal maka tak sayang. Ini dong. Ini receiver. Oh, ini receiver seri 7 MR. 4 channel ya, Ko? Ini MR dulu dong. Ini seri 7, itu tuh MR. Jangan langsung babangnya dong. Paling bungsu dulu ya. Paling bungsu dulu. Yang paling kecil paling bawah, paling duluan. Oke. Set. Oke. Ini MR series Mi Pro MR823. Ini seri paling bawahnya dari Mi Pro yang ada. Ini receivernya masih fixed frekuensi, jadi belum bisa ganti-ganti channel. Sudah double handheld dan ada pilihannya pakai clip on juga dan pakai lavalier ya, Pak. Ya. Ada lavalier. Ada juga pakai headset juga. Headset juga ada. Dan tenang, ini sudah UHF, bukan VHF. Cuman masih fixed frekuensi. Di sini juga dari untuk outputnya jangan khawatir, sudah bisa masing-masing balance outnya ada. Jadi ada pilihan balance outnya terpisah,
sama bisa di mix. Sensitivity juga, untuk ngatur sensitivity per channelnya juga ada. Oke. Jadi antena juga 2 ini kan? Antena tetap 2 dong. Wah. Tema kita antena 2. Nggak boleh. 2 lebih baik. Lanjutnya tipe? Lanjut, kita naik ke adeknya lagi. Adek kedua. Ini adek pertama, ini adek kedua. Jadi seri 3. Oh ya, tadi MR823 itu sudah diversity system ya. Ya, teman-teman nggak tahu diversity atau non-diversity, kayaknya video kita udah posting ya nggak? Pare nggak? Ada di video review My Pro. Di situ kami ada jelaskan perbedaan non-diversity dan diversity system itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Kalau dibahas di sini jadi panjang ntar. Nggak kebahas 2 antena lebih baik. Jadi kita bahas antena hari ini. Ya, ini. Nah, ini dia barangnya. Seri 8. Waduh, seri 3 dong. Seri 3. Seri 3. Cabutnya belakangnya kali kalau Cabut aja dulu. Salah. Oh, ini langsung pemungkas-pemungkasnya dikeluarin ini. kebalik. Oke. Oke, ya ini seri 5. Seri 3, Pak. Seri 3. Wah, seri 3. Dari tadi taruh di sini aja berarti. Gemeter nggak? Ya. Oke. Seri 3. Oke, ini seri 3 kakaknya dari MR823. Ini sudah bisa ganti channel dan tetap juga diversity system, tetap antena 2. Dan ini seri 3 ini bukan hanya single receiver ya, tapi ada yang dual receiver sama quad receiver. Jadi walaupun tetap satu receiver 4 channel, tetap antena 2. Sesuai Teknologi kita tetap 2. Ini fitur-fiturnya sudah ada squelch, ada pilot tune, dual pilot tune juga. Yang nggak ngerti, tunggu ntar ada videonya. Kalau dibahas, panjang juga akan dibahas itu. Jadi kita cuma memperkenalkan singkat mengenai line up produk dari Mi Pro. Ini seri 3 pun body pack ada, handheld ada, penggunaan clip-on, headset, lavalier juga ada. Yang buat main gitar pun kita ada kabelnya untuk main lengkap untuk instrumen itu gitar. juga bukan untuk gitar aja kan? Gitar untuk aja, bass juga bisa, violin violin bukan, nggak ngubah karakter. Ini review ada pemain gitar siapa ya yang pernah pakai ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya, yang mereka pakai ngomong nggak rubah tune-nya. Betul. Oke, ini pilihan bandnya sesuai negara masing-masing. Kebetulan di kita ini masuknya band 8A itu di frekuensi 700-an sampai 800. Jadi balik lagi sih ke ketentuan negara masing-masing soal frekuensi. Betul. Oke, lanjut. Selanjutnya seri 5. Seri 5, kita naik kakaknya lagi. Oke. Nah, ini kakaknya secara secara spek hampir sama. Yang beda dari seri 5 adalah true diversity. Kalau seri 3, seri 5 masih diversity. Jadi ini yang seri 5 sudah true diversity system. Nanti mungkin bisa dicolek-colek ya perbedaan true sama diversity ya. Ini sekilas saja ya. Sekilas. Colek-colek. Non-diversity itu umumnya biasa antena 1. Tidak ada antena A, antena B. Kemudian kalau diversity itu ada sudah 2 antena, antena A, antena B, tapi belum bisa panning. Jadi dia terkunci di
salah satu antena, antena A atau B. Sedangkan True Diversity itu dia di sirkuitnya sudah panning, bisa panning. Jadi saat kita di lokasi antena A, dia akan ke antena A. Saat dia ke lokasi antena B, dia akan panning ke antena B. Berarti artinya memilih frekuensi yang paling baik gitu ya? Iya, paling dekat. Paling dekat, dekat ya? paling dekat. Oke, itu singkat. Karena memang ini materi mengenai true diversity sama diversity itu saya yakin sih masih banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Iya, betul. Kelebihannya apa? Satu antena atau dua antena? Kan maksimal kita pasti 2 antena ya. Maksimal tetap 2 antena. Karena saya juga masih banyak menemukan teman-teman di lapangan juga tidak termasuk saya nih tidak begitu paham juga antara true diversity sama diversity. Tapi sore ini ternyata kita sudah dapat perbedaan dari true diversity sama diversity tadi. Oke, lanjut. Lanjut kita ke seri 7. Seri 7 Kakaknya dari seri 5. Ini berarti kan? Iya, Seri 5 tadi itu ada lengkap. Single receiver, dual receiver, sama quad receiver juga ada. Oke. Ini boleh dinyalain kali ya, biar LED-nya. Bisa ya? Bisa dinyalain nggak ya? Kalau yang ini? Beda, dia langsung AC cord gede. Biasa, listrik. Cabut aja yang dari ini. Ini kan ada menunya kan? Nah, itunya cabut. Oke, ini agak harus spesial nih. Ya. Oh, ya, ini aja langsung. Nah, ini panjang itu. Oke. Sebentar lagi ini akan menyala, saudara-saudara. Cus. Dicolok. Ini berarti Kakaknya lagi. produk sore ini terakhir yang kita perlihatkan ya, Apa ada lagi nanti produk selain ini yang kita perlihatkan lagi secara Ada. visual ada ya? Ada, secara visual ada. Nah, ini ACT series 7. Kebetulan yang kita tampilkan sini yang quad channel atau isi 4. Ini tetap balik lagi 2 antena. 4 channel padahal ya? 4 channel, tetap 2 antena. Nanti juga di materi. Berarti nggak ngotot nih mentang-mentang 4 ngotot. channel jadi 4 antena nggak ngotot ya? Jangan 4, gua pakai 32 juga, gua tetap pakai 2. Antena. Setuju. Ntar yang penasaran, ditunggu. Oke, ini seri 7 sudah True Diversity juga. Dia ada preset frekuensi up to 104 channel. Terus ada satu channel khusus bisa kita input manual frekuensinya. Cuma balik lagi, yang diinput manual nggak boleh sembarang diisi. Kita harus tahu benar-benar apa ya frekuensi yang free-nya itu tidak ada interference. Nggak ada interferensi, jadi nggak boleh sembarang coba-coba. Jangan coba-coba kalau tidak mau mendapatkan masalah. Tidak disarankan. Kecuali Anda memang sudah paham mengenai soal radio frekuensi, tahu soal RF Explorer dan lain-lain, boleh. Kalau nggak mau keringet dingin, Nggak mau keringet dingin, jangan macam-macam. kan bro ya? Ya. Kan iseng tapi keringet dingin. Karena seri Putus ya. ya, seri 7 ini udah standarnya profesional. Jadi bukan berarti seri 3, seri 5 tidak bisa digunakan di dunia profesional, cuma ini seri 7 lebih advance-nya lah. Jadi dia ada frekuensi 104, sudah True Diversity, noise, ada squelch, dual pilot tune, dan ada tipenya yang sudah support Dante network, dan juga dia ada software khusus untuk kita monitoring transmitter yang kita gunakan, signal radio frekuensinya seperti apa, dan ada softwarenya juga RF Explorer untuk ngecek frekuensi kotor yang ada di sekitar.
lengkap ini paketnya. Lengkap, seri 7 sudah lengkap. Jadi kalau seri 7 ini kalau nggak salah untuk pasangan transmitter untuk handheldnya itu serinya ACT 72H. ACT 72H untuk handheld, ada ACT 72T untuk transmitternya. body packnya ya. Body packnya. Nah ini juga kalau untuk ACT seri 7 ini kita nyebutnya biasa ACT 7 ya. ACT 7, kita ngomong Ini juga, ACT 7. Secara visual memang kita memperlihatkan yang 4 channel, tapi sebenarnya ini ada varian lain yang 2 channel sama Single channel. Secara fitur sama semua kok ya. Apanya? Yang 4 channel. Oh, 1 sampai 4 sama. Sama. Oke. Jangan khawatir. Lanjut kita lanjut ke kakaknya. Ini Seri 8 ya. seri 8. Ini kakak dari segala kakak. Kakaknya dari segala kakak. Seri 8. Oke. Silau. Bro. Donald. Oh, Donald. Oke, seri 8. Nah, ini dari kakak dan segala kakak. Wow. Seri 8 itu dari receivernya sudah ada tulisannya digital wireless receiver. Jadi ini seri 8 sudah digital, bukan analog lagi. Dari sistem radio frekuensinya, kalau mau dijelaskan digitalnya kayak gimana, makan waktu banyak juga. Jadi mungkin next time. Next time. Jadi ini sudah digital receiver, sama True Diversity, Squelch sama dual pilot tune juga sudah ada. Dia yang uniknya punya 10 preset. Dia set 8 ini ada 10 preset kapsul yang dari beberapa brand, nggak bisa saya sebutkan brandnya. Jadi ada 10 preset kapsul dan 10 preset kapsul EKI yang anti feedback. Itu kenapa tuh? Hilang gambarnya? Lanjut, dan Putus ya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi ada gangguan. Tadi di gali-gali di depan kali itu makin gangguan gitu. Ada galian rapet. Seri 8 handheldnya nih seperti digunakan Mr. Oji ACT 80H, 82H atau 80H. Body pack. Dan body packnya. Ini body pack itu dah. Nah itu ada body packnya. Coba Mr. Rengga diarahkan kameranya ke sini. Nah, ya. Untuk memperlihatkan Body pack. Diskusi ke situ. Nah, ini adalah transmitter handheld untuk seri 8 yang tadi Pak Alfian menjelaskan mengenai fitur receivernya. Nah, ini adalah Body pack. transmitter body pack. Transmitter berbentuk body pack dari seri 8. Nah, kebetulan headsetnya ini kita pasangkan dengan MU53HN dengan warna Skin tone. Dan berbau-bau kulit. Seri 7, seri 8 di Ada lagi itu kan plafonnya. Transmitter plafonnya itu seri 8 nya kan. Ini ya? Iya. Sana yang sana. Oh iya. Iya. Satunya. Nah, ini. Oke, ini sekalian. Jadi Ini bukan vape ya? bukan Bukan vape. Jadi jangan sedot. Kalau Anda tidak mau keringat dingin, Anda jangan coba-coba sedot. Jadi ini TA80. Coba di zoom aja. Di situ aja biar sini. Iya. Sekalian. Ini hampir jatuh. Oke, ini Mi Pro TA80. Anda punya mic kabel, Anda cinta mic kabel, tapi Anda tidak bisa menggunakan wireless, tenang, kita ada solusinya. Jadi TA80 ini bisa mengubah mic kabel Anda menjadi wireless. Dan di dalam TA80 juga ada phantom power. Ada phantom power, jadi yang pakai kondensor ya, Ya. bisa di phantom power.
Dan yang demen tuning atau kalibrasi alignment menggunakan Smart Life, Anda nggak perlu tarik kabel sampai 50 meter lebih, naik ke panggung-panggung, naik ke tribun-tribun. Ini solusinya. Anda bisa menggunakan T80 karena jujur saya sudah coba dan pakai, untuk frekuensi responnya tidak berubah mengikuti mikrofon yang measurement yang Anda gunakan. Jadi kalau ini measurementnya kok dominan high, coba dicek dari mikrofon grafik frekuensi dari mikrofon measurementnya. Karena saya coba sudah aman dan presisi, jadi tidak perlu khawatir. Udah teruji berarti kok ya? Sudah teruji. Bayangkan kan lagi tuning ada balkonnya 3, tarik kabel naik ke balkon lantai 3, berapa panjang? Kabelnya kurang, mau beli toko elektroniknya tutup tokonya. Apes banget gitu. Ada kabel listrik. Jadi TA80 bisa mengubah mic kabel Anda menjadi wireless. Dan ini paling sering juga digunakan untuk wawancara. Nah, kalau siaran langsung tuh biasanya dulu tuh kalau di TV-TV gitu. Informasi jalan tol kalau lebaran gitu kan. Ya kan gitu kan ya, kadang-kadang begitu ya. Gue kenal tuh itu salah satu reporternya namanya Krotayon, cakep itu. Titip salam. Titip salam, Mbak Krota. Kali-kali nonton. Tahu. Jadi itu fungsinya T80 dan T80 hanya bisa digunakan dengan receiver seri 8, tidak bisa pakai seri 7. Dan juga ada versi seri 8-nya untuk ING juga. Iya, 8 ING. Nah, ini kalau soal ING, Bro Tommy lebih paham kita. Suhunya. Berarti tadi tuh apa ini namanya? TA80. TA80 ini singkatnya dia adalah merubah fungsi mikrofon kabel ke mikrofon wireless ya. Singkatnya itu ya, singkat kesimpulan untuk aplikasi si T80 ini. Nah selanjutnya kita seri 8 ING. Nah, ini Bro Tommy. Ini yang lebih hatam Bro Tommy. Di situ, Pak. Nggak usah. Ya. Coba. Ini yang lebih expert. Biar ini 80 ING. Dipersilakan kepada Bro Tommy untuk berpidato. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada ACT80 ING, di mana di sini ada dia punya dia sebagai receiver dan transmitternya bisa kita gunakan body pack berapa T80. Terus ini yang 80T dan 80H. Nah, jadi kebetulan dari ING system ini receivernya ini yang saya senang dari ini kenapa? Karena dia menggunakan eksternal baterai yang tidak biasanya kalau kita di indoor kita masih bisa pakai adaptor, tapi karena kebetulan saya bekerja di outdoor banyak moving buat film segala macam, ini saya gunakan baterai di mana bisa pakai tegangan dari 12 sampai 18 volt. Gitu. Nah, jadi di sini kebetulan udah True Diversity juga, 2 antena di ACT80. Nah, ini 2 antena ini sangat sebenarnya kalau dari sisi untuk ini bagus sekali karena kebetulan kalau kita mempunyai A dan B antena ini, jadi dia mencari sinyal yang terkuat yang lebih di mana dia akan otomatis dia akan change ke antena A atau B. Nah, itu jadi saya biasa gunakan juga TA80 itu untuk kalau di film kebanyakan kita pakai bilang shotgun atau boom mic. Nah, jadi saya pakai ada 3 boom mic, saya akan pakai plafon 3. Jadi receiver tetap pakai ACT80. Nah, di situ kebetulan saya juga gunakan TA80 di mana sebagai untuk saya menggunakan biasanya untuk talentnya ya, untuk artisnya. Saya mau ada 5 ya pakai itu. Nah, receiver tetap pakai itu, cuman ada 5 juga. Kebetulan itu masih single receiver yang ACT80. Dan untuk transmit biasanya saya untuk director saya akan gunakan body pack ini yang ini apa nih TA80 ya? Ya. ACT80T ini sebagai transmitter dan receivernya kebetulan dia bisa jadi receiver, bisa jadi ear monitor. Saya gunakan ACT80R.
Nah, jadi karena di situ bisa ada untuk volume untuk headphone. Coba ACT80R. ACT80R. Nih. Nah, Ini yang buat demen ini kali ya, apa buat vlogging. Nah, dan YouTuber. Dan ini juga bisa digunakan sebagai ear monitor. Oh, yang ini? Bisa. Karena ada volume. Ada Jadi volume. untuk nyanyi atau apa untuk artis untuk ear monitornya bisa gunakan ACT80R. Kayak gitu. Jadi memang ini produknya kekinian ya, karena kan Kekinian. sekarang lagi mewabah dalam tanda kutip orang bikin. Jadi otomatis kalau ini ACT80R kita gunakan DSLR kamera, dia kan pasti output dari itu kita masukin kamera. Kita kan nggak mungkin bisa dengar dari mana. Di situ kebetulan ada output untuk headphone. Buat Jadi monitor. si kameramennya bisa memonitor suara dari talent sendiri dari ACT80R. Yang mau tahu lebih mengenai 80R ada di video kita ya. Udah tayang nggak? Udah. Ada di video review juga. Bisa- Judulnya apa tuh judulnya? Wah, judulnya apa ya Pak Rengga ya? Saya nggak tahu judulnya. Saya yang di syuting tapi saya nggak tahu. Nanti akan kita sebarkan lagi video-videonya untuk menyebarkan virus. Buat anak-anak muda zaman now yang demen Ya, vlogging, YouTuber mau upgrade ke kelas profesional bisa gunakan 80R. Nah, jadi sebenarnya dari sisi lain, kalau teman-teman yang baru mau mulai untuk jadi YouTuber atau seperti apa, kita pakai ACT80R ini, kalau memang terbatas dengan dana, dia kan tidak harus mikir kalau mau ada talent, 3 talent berbicara kan dia nggak mungkin bisa. Nah, jadi kita bisa pakai plug-on itu sama condenser mic, jadi bisa cover 3 orang sekaligus. Masuk ACT80R langsung mix masuk ke Paket kamera. hematnya begitu ya? Nah, paket hematnya seperti itu lah. Jadi dia bisa pakai boom mic gitu. Jadi lebih simpel gitu. Daripada dia pakai 3 receiver ACT80R kan nggak mungkin, dia mesti ada mixer lagi kan. Nah, jadi mengakalinya seperti itu, satu transmit, satu receiver masuk kamera. Nah, ini salah satu tips lagi untuk teman-teman sekalian untuk penggunaan dengan gaya paket hemat tadi sudah dijelaskan sama Bro Tommy ya, karena secara aplikasi juga Bro Tommy ini udah malang melintang di dunia produksi film dan ECT. Formula 4. Oh, Formula 4 juga ya. Ya. Ada produk lain lagi yang mau kita tampilkan? Sementara hanya itu, ada produk baru sebenarnya tapi belum bisa kita announce. Oke. Nah, Oh ya, ini Pak Uji kelupaan. Jadi ini Mi Pro ini semua menggunakan sistem ACT series. oh iya, betul. Kenapa disebut ACT? ACT itu kepanjangan Automatic Channel Targeting. Mungkin kalau di brand-brand lain ada yang sebut Sync, ada yang nyebutnya ER. Nah, jadi pertama kali di dunia wireless yang menciptakan teknologi itu dan dipatenkan sampai sekarang itu adalah Mi Pro. Masa? Swear. Sumpah. Dan juga dibeli oleh beberapa merek. Beberapa merek nggak bisa kita sebutkan. Jadi ini yang dipakai seluruh dunia sekarang di wireless menggunakan sistem kalau di Mi Pro auto channel targeting, kecuali seri MR823 karena dia fixed frekuensi, mulai dari seri 3, 5, 7, 8 itu sudah ACT, auto channel targeting. Berarti logikanya kalau yang menemukan teknologi itu adalah Mi Pro, kan berarti di Mi Pro sendiri kan nggak pernah berhenti untuk riset ya. Betul. Artinya kan terus di develop untuk kesempurnaan dari produknya. Jadi rasanya sih memang yang pertama itu lebih baik. Rasanya begitu. Mudah-mudahan. Dan faktanya begitu. Dan bukan hanya itu aja, kondensor mic itu khususnya di Taiwan. Yang pertama kali menciptakan kondensor mic di Taiwan itu adalah Mi Pro. Dan itu dipatenkan juga. Jadi ada pabrik-pabrik yang mau bikin kondensor, ngikut dari Mi Pro itu bayar paten ke Mi Pro. Dan juga Mi Pro banyak buatin kapsul kondensor buat pabrik-pabrik lain. Dan juga ada satu lagi, ini yang pertama kali Mi Pro buat itu adalah sistem encrypted. Jadi Mi Pro kemarin kemarin sempat kesempatan ke pabriknya, sempat ngobrol, mereka ngomong encrypted system itu yang pertama kali buat adalah Mi Pro. Bahkan sekarang mereka sedang mengembangkan encrypted yang 512 byte. Jadi lebih secure lagi.
Mungkin karena ada yang komplain kali 256 byte masih jebol. Mereka lagi bikin yang Encrypted tadi itu yang lock itu tadi. Iya, yang lock. Oke. Sama juga mereka lagi sebenarnya sih udah di launching sih. Jadi ada sistem wireless tapi yang WiFi. Sudah ISM. Itu sudah bekerja di 5.0 GHz. Jadi mungkin kalau di Indo sih belum kepake karena kita belum sampai di sana mungkin ya. Sebenarnya gini, menyinggung sedikit tentang kita bilangnya Wi-Fi. Karena sebenarnya sudah ada beberapa produk yang mengeluarkan, dia masih bermain di 2.4 GHz. Nah, jadi memang akan sebenarnya kalau sebagai posisi saya sebenarnya lebih safety pakai itu karena apa? Karena saya banyak moving terus pergi ke negara-negara lain. Regulasi frekuensi itu kan berbeda-beda. Asia beda, Eropa beda. Nah, kalau kita memakai frekuensi yang kita bilang Wi-Fi itu lebih safety karena kita tidak pernah ditanyakan atau mungkin nantinya kita ditangkap dengan pihak setempat kalau kita frekuensi ilegal atau wattnya lebih besar. Nah, kalau untuk Wi-Fi ini tidak ada batasan. Jadi kemana kita pergi udah safety aja. Karena dianggapnya Wi-Fi gitu. Tapi memang kan gimana pengembangannya karena di sekeliling kita itu kalau kayak di Eropa segala macam lebih banyak Wi-Fi itu mungkin kita dari satu titik nih bisa berapa puluh Wi-Fi. Nah, bagaimana pengembangannya supaya benar-benar di encrypt. Nah, itu dia yang kita tunggu sebenarnya kayak apa gitu kan. Nah, banyak orang ada beberapa produk menciptakan itu sudah tapi masih ada kendala seperti itu, banyak gangguan karena banyak Wi-Fi. Kayak gitu. Encryptnya kurang lah. Oke, berarti diharapkan nanti lebih aman gitu ya. Si encrypt lebih aman. Oke, ini kita sudah sedikit membahas sekelumit produk dari MyPro. Nah, sekarang kita masuk ke tema inti dari ngobrol santai kita sore ini. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah 2 lebih baik. Ini pengertiannya adalah penggunaan antena dalam sistem wireless itu memang lebih baik hanya 2. Nah, nanti akan dijabarkan bagaimana konsekuensinya apabila kita menggunakan antena lebih dari 2 dan kenapa kita lebih baik menggunakan 2 antena. Ini juga nggak cuma sekedar asal ngecap ya, karena ada rumus yang menentukan 2 lebih baik itu. Jadi memang ini salah satu alasan kenapa anak 2 itu lebih baik. Gak ada hubungan ini. Gak ada hubungan nih. Yang jelas istri 2 itu lebih baik. Ini program KB untuk wireless. Wireless harus di KB-in. Oke, silakan Ko Alfian untuk tektokan langsung sama Bro Tom ini. Ayo kita ada sediakan slide-nya. Udah slide. Slide ini ya, materi antena ya. Oke, ya ini kita bahas satu antena dulu. Jadi antena ini yang di sini nih antena biasa kita ngomong antena stick lah, atau dipole antena single. Ini, contohnya, itu ada tuh. Nah, oke ini contohnya ada. Ini saya pegang kenapa ada panjang ada pendek. Tergantung bandnya juga sih. Ini kalau bandnya ini kebetulan yang panjang ini bandnya 5E dan yang pendek ini adalah bandnya 8A. Tapi tetap ini antena dipole ini gainnya itu 2,3 dBi. Nah, kalau terus antena efisiensinya kalau kita cuma pakai satu itu 100%. Terus impedance matching loss-nya itu 0,16 dB. Jadi kalau dijumlahin total semua, ini total gain antenanya ini sekitar 2,14 dB. Oke, next slide. Nah, ini. Kalau kita pakai 2 antena, ini pengetesannya ini di tempel ya, jaraknya 20 mm. Kalau kita lihat di polar pattern-nya itu, kalau kita bandingkan sama yang pertama, coba dibandingkan yang pertama dulu, Pak. Paling enggak yang pertama. Slide pertama. Nah, itu kita bisa lihat polar pattern-nya bulat, gede. Nah, ini coba kita bandingkan sama yang kedua. Apabila 2 antena. Nah, kita lihat polar pattern-nya sudah mulai nyusut. Mengecil ya? Mengecil.
Nah, jadi mengecil, antena gainnya kalau ditumpuk 2 jadi minus 1,6 dB. Sedangkan tadi single itu 2,3 dB. Satu. Ya, single ya satu. Single ya satu. Pengertian gue kalau single tuh gimana gitu kan? Jangan ngomong single depan gue. Jadi satu tadi ya. 2,3 dB. Iya, Setelah kita tempel 2 jarak 20 mm itu jadi 1,6 dB. Ini kita anggap asumsi aja kita tumpuk receiver. Tumpuk receiver pasti nempel kayak gini dong Pak kan. Nah, ada yang begini lah, ada yang begini segala macam, silang segala macam. Itu turun jadi 1,6 dB, antena efisiensinya turun setengah lebih, jadi 46%. Impedance matching loss-nya 0,29, kalau kita total 2 antena aja kalau ditempel 20 mm itu jadi minus 1,89 dBi. Oke, pengertiannya kalau untuk orang awam tuh gimana? Artinya kalau 1 gimana, 2 tuh gimana? Artinya dari segi apakah menambah gangguan ataukah menambah aman atau gimana ya? Jadi kalau dilihat dari teori ini, kalau kita ngomong bahasa gampangnya, kalau ditumpuk 2 berarti signal yang diterima dari antena menurun. Menurun, bukannya naik, Mas, menurun. Karena kalau kita lihat dari totalannya aja, kalau 2 aja minus 1,89 dB. Karena ingat, prinsip dasarnya wireless system adalah transmitter itu mengirimkan signal radio frekuensi. Jadi receiver ini nggak tahu di mana posisi transmitter. Jadi transmitter mengirimkan radio frekuensi, yang nangkep adalah antena. Karena antenanya ditumpuk jadi hilang, kalau 2 jadi minus 189, berarti signal yang diterimanya pun menurun. Kita lanjut. Next. Nah, ini kalau 4. Kita lihat itu polar patternnya udah kayak semangka kali ya. Semangka atau melon gitu. Semangka didudukin penyet gitu kan. Semangka condet kayaknya. Semangka condet. Kalau tadi itu masih kayak bola tenis lah. Tadi bola basket, turunnya bola tenis, ini jadi semangka penyet. Ini 4. Kita lihat antena gainnya kalau ditumpuk 4 jarak 20 mm itu minus antena gainnya itu jadi minus 5,4 dBi. Antena efisiensinya itu tinggal 1/4. Matching loss-nya itu 1,25 dB, jadi kalau total itu minus 6,65 dBi. Sebenarnya kalau di wireless itu kita punya patokan standar loss dB itu maksimal berapa. Jadi kalau standar itu minus 6 kayaknya masih bisa ditoleransi. Lewat dari minus 6, 0,1, 0,2, 0,3, sekian lah pokoknya itu sudah tidak kita bilang tidak bisa ditoleransi. Karena ini wireless ini minus 0,5 dB aja itu bisa cukup mengganggu interferensinya. Ini berarti analoginya ini yang di slide yang kita lihat ini, baik itu menggunakan 2 receiver atau 1 receiver 4 antena ini sama aja gitu perhitungannya? Sama aja. Oke. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk antenanya. Karena kalau mau dibahas spacing antara antena itu sebenarnya ada. Kalau pakai antena 500 Hz maksimum spacingnya berapa senti ada. 600 MHz ada berapa spacingnya minimal ada. Cuma kalau dibahas di sini panjang lagi. Sebenarnya kita sudah pernah bahas di webinar kita. Nah, itu bulan puasa kemarin ya. Ya, bulan puasa kemarin itu sudah kita pernah bahas. Cuma ya memang materinya. Kita kan di sini mau ngobrol santai. Jadi jangan yang berat-berat. Oke, kita lanjut. Ada dong. Nah, ini perbandingannya. Kalau kita pakai satu piece antena berapa, terus kalau kita pakai 2, antena 1 ke 2-nya itu matching loss-nya di minus 3,53 dB, itu masih bisa ditoleransi. Kemudian kalau ada 3 antena ke 1 sama ke 3 itu
dia lossnya minus 427, terus antena 2-nya itu 6,2 dB. Minus ini kayaknya salah tulis nih, minus dia. Terus kalau pakai 4 itu antena 1 sama 4-nya, antena 1 yang sama yang keempat itu minus 4,03 dB. Tiganya nih ya. Yang 2 sama 3-nya ini yang nggak bisa kita toleransi karena sudah lewat dari minus 6 dB. Sebenarnya 3 antena pun udah bisa dibilang nggak masuk angka toleransi. Iya. 6,2 minus 6,2. Karena batas toleransi minus gain antena itu kita di minus 6. Selama masih minus 6 masih bisa kita toleransi walaupun agak deg-degan juga lah itu. Takut nyerempet. Iya. Jadi Resiko ya? Resiko, diusahakan itu bisa dapatnya di minus 3 lah. Oke, kita lanjut. Nah ini mau jelaskan mengenai macam-macam antena. Ini yang ada di Mi Pro ini, contohnya AT10, ini yang dipakai di MR823 tadi. Ini antena adalah Kecil ya antenanya ya? Ya, antena kecil, ini fixed frekuensi, gainnya 2,5. Ini buat jarak pendek. Kenapa jarak pendek? Karena frekuensinya fix. Terus ada AT20, seperti tadi kita hitung itu, tadi 2,3 dihitung impedance loss-nya segala macam, jadi jadi 2,5 dB. Ini yang dipakai di ACT3, ACT7, ACT8. Nah ini short range juga tetap kita buat single system. Jadi kalau sudah pakai 2 sistem berarti 4 antenanya. Karena kita harus 2 antena lebih baik. Jadi gunakan antena stick ini khusus untuk single system. Nah kalau pakai 4 receiver gimana? Buat jadi 2 antena. Apakah Mi Pro punya jawabannya? Ada dong. Next slide. Ini dia. Ini solusinya. Jadi ada AT70W. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah omnidirectional external antena. Sudah built-in booster 12 dB, bisa main pasif, bisa main aktif. Gainnya itu 2 sampai 4 dB, maksimal 4 dB. Sudah bekerja di 470 sampai 1000 MHz, 1 GHz lah. Jadi ini sudah open, jadi nggak ada band-bandnya, beda sama AT20 tadi tergantung bandnya, ada band 5A, 8A, 7A, khusus mulai dari AT70. Ini multi band ya? Multi band, jadi nggak di open, bandnya di open. Iya. Jadi nggak ada kanal-kanal band lagi. Berarti ini main musik apa aja bisa ini? bisa. Jadi Kan berarti gitu. jangan khawatir, Anda punya produk lain di luar Mi Pro, mau pakai antena Mi Pro bisa. Oh bisa? Bisa. Selagi range frekuensi sama. Selagi frekuensi sama. Oke. Kalau yang penting bekerja di 470 sampai 1000 MHz. Misalnya punya brand A, dia bandnya 6A misalnya. Itu kan di 600-an masih masuk, masih bisa dipakai. Jadi bisa digunakan di brand lain. Nggak wajib antena Mi Pro harus pakai Mi Pro. Jadi brand lain pun bisa pakai antena dari Mi Pro. Tapi disarankan harus pakai punya Mi Mi Pro Pro. sebenarnya. Biar kalau ada kendala macam-macam Enak tektokan ya. Gitu dong, biar kece loh. Harus sepasang lah ibaratnya, sepasang. Antena Mi kayak Pro. pakai sepatu aja kan. Masa beli kanan doang, Aduh, kirinya beda merek kan? Iya. Orang gila dong. Oh ya, ini juga bisa transmit, bisa receive. Bisa transmit, bisa receive. Jadi punya in-ear, Ah. bisa pakai antena dari Mi Pro AT70W. Lanjut. Nah, ini ada lagi. Ini biasa kita ngomong antena hiu, sirip hiu. Shark fin. Nah, ini frekuensinya bekerja sama 470 sampai 1 GHz. Gainnya maksimum 6 dB. Sudah built-in 12 dB booster.
ini udah kenapa kita ngomong spesifik direksional bukan omni, karena ini kalau kita lihat ada polar patternnya lupa saya masukin lagi. Jadi kalau dia ada polar patternnya, dia ini direct ke area yang kita mau. Beda kalau omni, dia kan sekeliling, melingkari kayak donat lah baratnya. Kalau AT90 lebih spesifik. Kayak apel di balik. Kayak apel di balik. Kardioid lah dia. Gitu. Kalau mirip kardioid. Jadi bisa kita arahkan pointing ke transmitternya berada di mana. Nah, juga sebelum kita mulai sempat ngobrol ya sebenarnya. Tadi Bro Tommy bilang secara aplikasi ada beberapa kejadian yang memang dia udah betul secara rutin udah betul pakai antena sirip karena dia pakai lebih dari satu receiver kan. Jadi dia udah paham dengan teori itu. Cuman terkadang cara placement antenanya ya, kadang itu jadi kendala tapi tidak sadar bahwa itu kendala gitu. Nah, kira-kira yang sering ditemui itu apa tuh Bro Tommy kalau masalah placement antena itu? Sebenarnya gini, kalau kayak placement antena, kita berbicara dua antena gitu kan. Orang berpikir udah pakai Sakvin atau eksternal antena, jaraknya bisa jauh. Udah pasti sakti gitu. Sakti gitu kan. Nggak ada lawan lah. Nah, sebenarnya posisi yang menentukan juga. Di mana kita kalau di state, kita biasa melihat yang di state ya, itu nggak mungkin dia sejajar dengan kepala kita. Pasti akan di atas atau mungkin kita rijing di atas gitu. Yang mengarah ke center di mana vokalis banyak beredar di area itu gitu kan. Nah, itu positioning yang oke lah gitu. Karena saya udah mengalami beberapa lah dulu masih kayak gitu positioning. Enggak, kalau sejajar dengan tinggi kita otomatis masih ke cover orang lewat lah apalah gitu kan. Untuk human body paling enggak 2 meter lah gitu lah dari tingginya itu 2 meter dan bisa melewatin tinggi dari orang dewasa lah kayak gitu. Yang jelas rumus apa namanya yang sering ngomong tuh line of sight. Rumus line of sight itu nggak terlewat dan tapi juga masalah positioning tinggi ya. Line of sight itu maksudnya kan tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Gitu kan. Harus terlihat antena harus terlihat sama transmitter. Karena nggak mungkin juga 2 meter posisi begini kan. Sedangkan orangnya cuma 1,8, otomatis agak gini dikit gitu kan. Nggak mungkin harus begini juga gitu kan. Yang itu kan sebenarnya ada positioning mas. Positioning ditaruh sebelah mana itu ada semua, nggak mungkin nggak gitu loh. Kalau sekali lagi itu berarti mengikuti kondisi berarti mengikuti kondisi. Tapi dengan rumus dasar line of sight, teman jangan lupa juga tinggi juga perlu diperhatikan. Tadi Bro Tommy bilang posisi menentukan. Betul. Berarti rumus SD kita berlaku nih. Dan juga jangan terlalu dekat juga dengan sumber listrik. Ya, itu kalau mau dibahas panjang gitu. Itu banyak itu. Sumber listrik lagi lah otomatis. Pokoknya diingatnya satu, jauh-jauh dari sumber listrik. Kenapa emang takut strom dulunya kan? Router juga jauh dari router, LED, genset, banyak gitu. Itu pengaruh. Karena semua equipment itu ada interference frekuensi juga. Itu listrik aja tuh ada pakai tegangan frekuensi loh, 50 Hz, 60 Hz. Nah, ini kayaknya ada slide yang ini lagi nih. Ada, lanjut. Slide kelima ya. Tadi kita bahas antenanya. Cara gabunginnya gimana? Ini dia. Ini AD12. Fungsinya bisa untuk menggabung atau memisah. Untuk yang memisah kita mungkin bahas next time. Nah, ini kita untuk menggabung dua receiver agar bisa menggunakan dua antena saja. Jadi yang sebelah kiri itu berarti output yang buat ke antena sirip ya? Ya, jadi itu kiri itu inputnya itu adalah apa? Satu input, dua output nih. Apa? Receiver, out 1 buat receiver 1, out 2 buat receiver 2. Oh iya. Kalau mau di divide, diputar. Cuma itu di materi nanti. itu pembahasannya itu diversity system, diversity pembagian zoning. Apa ini istilahnya alatnya? Ini ada 12 combiner ya. Combiner. Bisa dijadikan combiner atau divider.
Jadi ini kita memakai alat ini manakala kita memakai 2 receiver ya. Dua receiver menjadi satu, dua receiver menggunakan 2 antena. Ya. Jadi walaupun kita punya, waduh kita pakai yang Berarti quad kalau misalnya channel. pakai 4 receiver itu adminnya berapa? Apanya? Ini. Oh. Ini maksimal 2. Maksimal 2. Maksimal 2 untuk gabungin 2 receiver. Nah, kalau lebih dari 2 Lebih dari 2 ada solusinya. ada solusinya lagi. Ada lagi. Bipro selalu memberikan solusi ya. Nanti. Kalau kita bilang RF distributor. RF distributor. Nanti ada tenang. Betul, karena tema kita sore ini 2 lebih baik, jadi kita membatasi hanya 2. Hanya 2. Next. Ini Oke. Ini penggunaannya adalah sebenarnya ini booster. Jadi digunakan bareng sama AD12 bisa, atau ntar ada AD708 yang Pak Oji tadi tanya nanti di next slide. Booster ini nggak boleh sembarang pakai. Jadi Ukurannya sama kayak tadi kayaknya nih. ukurannya sama persis. Cuma ini lebih digunakan untuk booster. Jadi antena, misalnya teman-teman punya antena pasif, tidak built-in booster. Seperti kayak Mipro ini kan sudah built-in booster. Nggak perlu lagi dong pakai ini. Nggak perlu, belum tentu. Oh, belum juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi bisa gunakan booster. Jadi booster ini untuk nge-boost signal yang loss dari kabel yang digunakan ke antena sirkuit. Jadi yang saya ingat, saya dulu pernah pusing tuh, ikut. Jadi kalau mau dibahas itu hitungan kabel segala macam, kenapa harus pakai booster, matching loss atau segala macam. Panjang kabel. Panjang lagi kita bahas di sini. Nggak kelar-kelar, kita bisa sampai malam kita bahas itu. Jadi ini booster bisa digunakan dengan AD12 dan dia ini sudah gain controllable, automatic gain controllable. Sudah bekerja dari 470 sampai 960. Oke. Selesai? Lanjut. Ada lagi? Ini. Tadi nanya kan, Oh, ini alatnya. kalau gue punya lebih 2 receiver gimana? Ada. Ini AD708 wideband 4 channel auto gain controllable antenna divider. Kalau disingkat RF distributor. Jadi ini sudah bisa bekerja dari 470 sampai 850 MHz. Ada gainnya 1 dB dan dia sudah bisa auto calibrate loss cable. Tapi tetap ada hitungannya. Dibahas next lah, kita bahas itu. Jadi ini misalnya teman-teman punya 4 receiver, blue antena bisa menggunakan AD708. Nanti ada gambar simulasinya, jangan khawatir. Oke. Next. Nah ini dia yang kita bilang. Itu foto lu, Yan? Bukan. Hah? Bukan. Oh, lu ah? Bukan. Itu lu tuh pasti. Bukan. Kamu kok juga. Bukan. Gue lebih ganteng, Pak. Oh iya, benar. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Ini semrawut. Ini yang kita bisa bilang salah. Salah penggunaan antenanya. Karena 4 antena aja tadi sudah lossnya bisa sampai minus 7 dB. Itu sudah di luar toleransi. Apalagi di rak. Kayak gitu. Memang kita ada pernah campaign itu kalau kita pasang receiver di rak, antenanya harus di luar, di depan. Di luar kalau ditumpuk seperti gambar yang di kanan, sama aja. Percuma juga ya. Percuma juga, tetap aja interferensi pasti. Itu antena rumit itu kayak rumah tangga gue itu rumit. Waduh, Oh jadi curcol. jadi curcol nih. Aduh. Maksudnya jangan sampai rumit kayak gitu. Kita punya jawabannya kan. Kita punya jawabannya. Dilihatnya juga nggak enak. Nggak enak. Oke, ini contoh yang salah. Mohon jangan diikutin. Betul. Solusinya, nah ini dia. Tadi kalau pakai AD12, Oh ini ya rutin penjelasan ini. rutin penjelasannya biar enak didengar. Oke, itu Yang di bawah itu receiver ya. receiver. Oke. Di bawah itu receiver, Jadi itu ada 4 AD12. receiver itu. Jadi walaupun teman-teman tidak punya antena sirip,
mau pakai AT20 bisa. Oh, pakai antena biasa bisa sebenarnya. Bisa pakai AT20 karena tetap kita kan campaign-nya 2 antena lebih baik. Ya, ya. Mau antena apapun itu tetap 2. Asal jangan pakai PF goceng ya. Aduh. Jangan. Nanti yang masuk siaran TV. Beda itu UHF Pak. UHF Pak. Jadi ini cara penggunaannya. Seperti yang tadi saya ngomong, out 1, out 2 itu untuk ke receiver. In-nya itu untuk antena. Ini ada 12 penggunaannya. Tapi AD12 ini antenanya bisa pakai yang ini juga. Bisa, ya kan? bisa, betul. Bisa pakai AT70 dan AT90. Dan tetap boosternya bisa jalan. Ini kalau dipakai ING system banyak pakai AD12 ini. Oke, lanjut. Nah, ini Nah, ini 4 receiver nih. 4 receiver pakai 708. Tetap lagi balik antenanya tetap 2. Walaupun pakai stick tetap, karena tadi hitungannya kalau pakai 2 stick masih bisa ditoleransi minus gainnya. Jadi tidak. Kalau ini berarti total 16 receiver. Ini total 16 transmit, ya 16 receiver. Nah, 16 aja tetap kita pakai 2 antena karena 2 antena lebih baik. Pakai 708 buat RF distributornya. Dan tetap ingat, walaupun ditumpuk gini, ingat bandnya harus sama loh Iya. antenanya. Jadi kalau gini 8A semua. Karena kita kan mau combine-nya pakai 2 antena. Nah, kalau antenanya pakainya 8A terus receivernya 5A nggak bakal nyambung. Nah, beda frekuensinya. Betul. Ini memang hal kecil ya. Hmm. Jangan dilihat bentuknya sama, tapi juga perlu diperhatikan angka band juga ya. harus sepadan gitu. Bandnya harus sepadan. Emang ini sih kejadian juga sih di beberapa tempat kayak gitu. Bandnya beda-beda, Iya. terus diginiin. Iya. Sampai botak juga apa pasti gangguan itu Pak. Tapi makin kesini udah banyak yang paham sih Paham. masalah Belajar band. dari pengalaman Iya. kesalahan. Hmm. Ada telepon. Kapolsek. Polsek. Kecuali teman-teman pakai AT70 atau AT90 kan yang sudah di open bandnya, tidak terlalu khawatir juga, cuma tetap disarankan gunakan band yang sama. Betul. Oke, lanjut. Nah, ini kalau pakai sirip shark fin. Berarti kalau AD708 ini hanya maksimal di 16 channel ya? Atau gimana penjelasannya dari dulu? nanti masih ada. Nggak sabar gue mau beli mikro nih, mau belanja gue. Pak Rega di nah ini kalau pakai AT90. Oke. Nah, oke, next aja, Pak. Nah, Udah ini banyak amat ini. Nah, ini 32. 32. Tapi judulnya 32 tapi 2 antena. Tetap 2 antena. Enggak, artinya begini, banyak orang nilai itu bukan 32. Jadi orang tapi nilainya dari jumlah receiver tuh. Ngomongnya 8 ya. 8 tapi isi 4. Simpan. Nah, Jadi ini 32 channel, 32 channel pun tetap pakai 2 antena. Jangankan 32, sebenarnya ini 708 maksimum bisa di stack sampai 3. Jadi bisa menggunakan 48 channel. Mau lebih dari 48 channel pun bisa sampai 96. Cuma cost-nya meledak. ya, betul. Jadi Dan maksimal. nggak mungkin juga satu show nggak bisa segitu banyak mic. Iya, siapa yang pakai mic 96 biji dalam satu Nggak show? mungkin Ayo mungkin. Agak gelo juga sih itu. Mungkin kalau lagi live ini untuk demo kan orang demo satu-satu mungkin. 196 mic kan, waduh. Bisa sampai 96, cuma agak maksa sih. Maksimal itu 48 channel, jadi ada 708-nya pakai 2 itu bisa di apa istilahnya ya? Di paralel. Bahasa katanya di paralel. Jadi ada 708 yang pertama di paralel kedua, berikut juga sampai yang ketiga biar jadi 2 antena keluarnya. 2 antena keluarnya 48 channel. Jadi banyak, 48 channel pun tetap 2 antena. Ya karena kalau untuk ukuran stage besar itu maksimal berapa sih paling? Kalau untuk channel Maksimal kalau untuk handheld mic ya, handheld. paling 20 juga udah banyak. 20 udah banyak Kalau banget untuk ya. wireless ya, tapi kalau untuk instrumen kan kabel semua. Nah, Roma Irama cuma 4 ya itu aja.
Backing cuma batang permainan. Tapi pakai kabel. Iya, biasa backing kabel. Kalau show-nya mungkin gabungan sama musik gitu, ada beberapa band gitu kan, ada penyanyi lain-lain lagi, terus belum kolaborasinya lagi dengan beberapa grup kan, musik kan banyak wirelessnya gitu kan. Dan wireless pun bukan harus diingat juga bukan hanya untuk handheld mic, pemain gitar, pemain bass jadi pakai wireless juga kan. Iya, Nah betul. gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini biar kita asal ngomong. Ini perbandingan nih. Ini yang saya capture ini adalah software dari MyPro ACT7. Ini AT20 ini jenis antena ya? AT20 tadi, Oke. stick, Ya, antena antena stick. stick. Antena stick. Ini kita bisa lihat frekuensinya yang nyala di transmitternya itu 482 150 MHz, itu 330,1 mikrofarad, atau enggak dikonversi ke dB itu jadi minus 56 dB. Ini signalnya pakai AT20. Lanjut Pak Rega. Oke, kita bisa lihat nih kalau pakai Antena sirip AT70. ya? Ini kalau kita pakai 70 yang Omni. Perbandingannya kalau kita lihat dari tadi AT20 itu ada noise. Coba di back Pak Rega, di back. Nah, bisa kita lihat tuh noise-nya di bawah, tuh, sampingnya tuh lumayan tinggi tuh. Kalau yang dua gede itu adalah frekuensi TV digital yang digunakan. Yang ada ini kebetulan ini capture-nya kalau nggak salah di Taiwan. Capture-nya lagi di Taiwan. Itu yang dua gede itu adalah TV digital, frekuensinya yang dipakai di Taiwan. Jadi itu nggak boleh dipakai. Nah, kita lihat noise-nya lumayan tinggi. Next Pak Rega. Lanjut kita pakai AT70, kita lihat noise-nya udah Rapi ya? rapi. Tetap noise tetap ada, cuma tapi nggak setinggi tadi kita pakai antena stick. Jadi 70W lebih antena eksternalnya itu lebih baik apabila menggunakan manual receiver dibandingkan menggunakan antena stick. Oke, lanjut. Ini tadi dB-nya kenapa dB-nya tadi 56 terus 57. Sekarang Turun. satu. Kalau karena turun kok turun. Turun 1 dB nggak masalah. Yang penting noise-nya nggak separah tadi minus 56. Yang penting udah rapi tuh Yang penting noise-nya. udah rapi. Nah, lanjut kita pakai AT90W. AT90W kita lihat noise-nya agak dikit lah, nggak terlalu rapi, ada dikit sekitarnya di 482 150. Tapi masih dalam batas toleransi. Batas toleransi. Nah, terus kita lihat dB-nya naik minus 51. Berarti signal receive-nya pasti lebih bagus dibandingkan menggunakan AT20 dan AT70W. Cuma balik lagi kita kapan menggunakan AT70 atau 90 tergantung lokasi sih. Kita nggak bisa ngomong, wah ini di sini lebih cocok pakai AT90 karena pasti kencang nih. Nah, sekarang penjelasannya gimana tuh? Artinya untuk kondisi seperti apa kita pakai AT90 dan kondisi seperti apa juga kita harus pakai AT70. Nah, sekarang gini, permasalahannya kita beda lokasinya yang dimaksudkan secara ini kan ngomong state apa ngomong tuh side gua film. Iya. Saya film coba. Oke. Kalau side film kan memang kita sejauh ini kan tidak pernah jauh. Maksudnya paling maksimal itu kan gua jauh dari itu tuh mungkin sekitar 50-60 meter gitu kan dari lokasi. Nah, maksudnya lokasi ini lokasi view untuk syuting lah. Karena gue pasti akan jauh dari si talent dan juga gue harus menghantarkan audio juga ke kamera untuk sebagai guide sound, tapi record di gue, dan juga sebaliknya gue akan mengirimkan suara juga apa yang talent ngomong itu ke director atau sutradara. Nah, di situ kan di sisi lain karena kebetulan yang ini apa namanya, ini yang 70 ya. Ya. Dan ini juga bisa Ini 70, ini 90. 70 dengan 90 dia bisa transmit receiver. Nah, jadi kan safety-nya buat gua bisa mentransmit ini ke kamera dan ke director. Sebaliknya lagi, si director apa namanya? Yang dari kamera pun terkadang director minta juga. Nah, jadi kan bisa berbalik-balik lah sebenarnya. Jadi kondisi ini kan sebenarnya kalau untuk di film sendiri, gue kebanyakan sih kalau ini sih gue pakai yang Sapphire dibanding ini karena gue lebih condong directionalnya ke si talent. Gitu. Nah, kalau yang AT70 artinya kita
pakai iya, AT70. Dia Omni kan. Omni. Nah, dia Omni sebenarnya kalau Omni pun kalau menurut gua kalau untuk di state dengan film masih bisa dipakai. Semua sebenarnya bisa, cuman jangkauannya tuh dia lebih melebar kan gitu. Jadi kita nggak ada focusing ke directionalnya ke si talent sendiri gitu kan. Tapi secara teknikal masih bisa kita gunakan gitu. Karena di sisi lain sebenarnya eksternal antena ini kan menambah daya tangkap sebenarnya ke si receiver dengan penambahan RF distributor segala macam gitu kan sebagai. Nah itu sebenarnya itu yang kita gunakan untuk mengakali untuk menambahkan penerimaan jarak dari si body transmitter ke receiver dan juga tapi tidak melepas dari secara teknisnya kita harus pakai RF distributor lah seperti AD12 lah semacam itu kita harus pakai bukan hanya sekali dari antena langsung colok ke receiver gitu kan. Karena kita menggunakan beberapa receiver bukan hanya 1 2 gitu kan. Seperti saya pakai ACT80 pakai 5 sampai 6 ya kan. Nah itu otomatis harus ada combiner atau RF distributor. Nah baru dia akan keluar ke subfin seperti ini. Berarti emang kalau kesimpulannya mengenai perbedaan aplikasi AT70 sama 90 adalah kalau kita mau pakai AT90 itu kita lebih dari apa tadi? Directional. Nah, jadi artinya poin. Dilihatnya titiknya itu lebih fokus ya, lebih fokus dibanding yang untuk pemakaian AT70. 70 tuh kayaknya lebih banyak itu dipakai buat instalasi aula, fix instalasi. Atau mungkin ruang pertemuan atau ballroom yang udah fix gitu lah. Kadang taruh gantung dua gitu kan, ya kadang layout ballroom kan berubah-ubah. Jadi kalau kita pakai direct, kalau kita udah gantung, layoutnya tiba-tiba yang di kanan pindah ke kiri, masa manjat lagi putar lagi kan ribet. Jadi pakai AT70 buat fix instalasi. Nah berarti ini sudah ketemu ya jawabannya ya. Artinya kan mungkin selama ini ada kebingungan dari teman-teman sendiri kapan nih gue mau pakai AT90 dan kapan gue mau pakai AT70. Nah tadi sudah dibahas sama Kolvian sama Bro Tommy bahwa pemakaian untuk AT90 dan 70 itu jelas ada perbedaan di sisi yang satu lebih portable, yang satu enggak ya. Sedangkan AT70 itu dia lebih di area fix instalasi. Sedangkan kalau untuk tapi tidak memungkinkan juga kita di outdoor di state bisa juga. Kalau mau ada rigging kenapa enggak kita gantung di rigging? Dengan dua AT70 itu. Tetap bisa berarti. Kan panggung tuh fix gitu lebarnya gitu kan. Nah, mungkin di kanan kiri atau depan belakang, nah itu bisa. Oke. Nah, udah jelas ya, artinya penjelasan tadi mengenai aplikasi AT70 sama AT90. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari pembahasan tema kita sore ini ya, dua lebih baik itu. Ini juga salah satu subtema yang memang mau kita sampaikan juga, karena kan ini kan salah dua, bukan salah satu nih, AT70 sama AT90 kan tipe-tipe antena juga. Yang mana memang ini penggunaannya memang dua. Nah mungkin ada slide lagi cukup. Ada satu lagi. Tinggal satu. Pamungkas. Bambang. Main bola dong. The last one. Nih ini yang mungkin bingung nanya ini apa? Ini adalah potret berantakan banget. Ini RF scanner lah kita bilang aplikasinya. Ini buat scan signal dari transmitter atau yang ada transmit di sekitar. Kalau kita lihat sebelah kiri ini saya capture ini menggunakan ini dua antena. Transmitternya satu yang nyala. Hanya satu. Dua antena satu transmitter. Kita lihat dB-nya itu -47 dan sebelah kanan ini menggunakan 4 antena dengan 8 transmitter yang nyala. Jadi ini pakai quad. Jadi pakai quad channel 2. Quad channel 2, antenanya total 4. Dan difokuskan ke frekuensi yang transmitter yang saya pakai di awal itu 819 950 MHz. Antena itu di -47 dB. Saat pakai 4 antena itu 819 950 itu drop di 52. Kok itu crowded kok?
Lihat yang di peaknya yang sebelah kanan tuh, yang sesuai dengan frekuensinya. Itu yang crowded itu kita sebutnya ada intermodulasi. Itu dibahasnya next time. Jadi itu sebenarnya ini yang di kanan ini 8 antena yang 4 antena 8 transmit yang nyala. Kenapa itu crowded banyak? Karena itu pada saat dicoba ini kebetulan lagi nyoba intermodulasi juga. Jadi mic ditempel sejajar, jaraknya nggak dikasih jarak, pokoknya 8 mic dijejer. Kita cek intermodulasinya dan drop signalnya seperti seberapa. Dan kalau kita lihat, makanya kita lihat di antena dua antena. Mati. Baterainya masih 3. Oke, lanjut. Jadi kalau makanya kita lihat itu yang di kotak putih itu kan 819-950 MHz. Itu kan minus 47 dB. Terus kita lihat yang di sebelah kanan 4 antena yang di 819-950 ini yang peaknya ini dia turun minus 5. Berarti kalau pakai 4 antena signalnya turun. Ya, artinya ini adalah penjelasan dari bahasa audio mengenai banyaknya antena itu kayak begini gitu ya. Sebenarnya nih kalau kita lihat di yang sebelah kiri, kenapa mentok minus 47? Karena memang softwarenya mentok bacanya di 1000 mikrofarad. Mungkin itu minus berapa, mungkin itu kita nggak tahu. Itu mungkin lebih dari mungkin minus 30 atau minus berapa. Kemudian pindah kita nyalakan pakai 4 antena, jadi minus 52 dropnya itu mungkin bukan kalau dihitung dari sini minus 47 kurang minus 52 itu 5 dB doang mungkin. 5,2 dB lah lossnya. Sebenarnya bisa lebih karena kita nggak tahu ini minus 47 yang sebelah kiri ini mentok benar-benar di minus 47 karena batasan pembacaannya itu di minus 47. Berarti kalau kita pakai 4 antena dropnya jauh banget. Bisa aja kalau saya pakai 2 antena ini 2 antena 88 senyala mungkin ini drop semua itu yang kita lihat yang noise-nya banyak itu mungkin lebih semua signalnya. Cuma karena saya mau fokusnya di 809 di satu transmitter yang pakai frekuensi 819 kita lihat dia dropnya di berapa. Yang kanan ini patokannya kita lihat dropnya bisa lebih dari 5 dB. Makanya kenapa 2 antena itu lebih baik. Dan memang kita sudah coba dan kita sudah praktekkan lebih aman menggunakan 2 antena dibandingkan lebih dari 2 antena. Nah, makanya ini kan artinya ada kita sih bukan mau jadi hakim ya. Artinya begini, artinya kita hanya menyampaikan teori yang memang betul begini adanya dan memang kita sudah coba dan memang ini salah satu bentuk edukasi juga yang kita share ke teman-teman bahwa memang penggunaan antena lebih dari 2 walaupun kita memakai satu perangkat receiver atau lebih itu memang sangat tidak dianjurkan dengan perhitungan-perhitungan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ko Alfian itu memang sangat tidak dianjurkan memakai lebih dari 2 antena dengan pemakaian 1 atau lebih receiver. Nah, mungkin dari Bro Tommy bisa sharing ke teman-teman juga pengalamannya mengenai antena atau pengalamannya mengenai aplikasi pemakaian MIPRO terutama di hal antena yang tentunya hal antena. Coba kira-kira apa yang bisa di-sharing sama teman-teman sore ini, Bro? Kebetulan saya sebelum saya sorry tadi mungkin bisa jelasin tadi apa tadi location location sound recordist monggo. Sebenarnya gini, sebelum saya di posisi location sound recordist ini dulu saya kerja di salah satu stasiun TV di mana saya berhubungan juga dengan banyak wireless dan banyak produk. Dan sekarang akhirnya saya menggunakan MIPRO untuk pekerjaan saya di location sound recordist, di mana
professional software recording ini banyak menggunakan receiver dan juga tidak jarang menggunakan listrik atau power yang menggunakan baterai. Jadi semua dari RF distributor, receiver, mixer saya, yang sekalian recorder itu semuanya sudah berhubungan dengan baterai. Nah, jadi gimana saya mengakalinya? Karena kebetulan RF distributor kan perlu power juga ya, dan si antena juga perlu power juga. Nah, dari ACT80 ini saya gunakan dalam tas mixer saya itu ada 5 receiver. Berarti kan otomatis 5 dikali 2 berarti ada, kalau dibilang ada 10 antena. 10 antena. Nah, satu receiver itu ada A dan B. Kan? Nah, itulah bukan mengakali, kewajiban saya kalau memang shot atau syutingnya nggak jauh, lokasinya memang jarak ya sekitaran 10 meter, itu saya nggak pernah gunakan eksternal antena. Nah, kalau memang sudah menggunakan eksternal antena, pasti otomatis saya menggunakan RF distributor. Nah, kalau dibilang kalau di dunia professional recording namanya kita menyebutnya distro antena. Distro distribusi. Singkatannya seperti itu lah. Betulnya bistro sih. Nah, itu kita akan saya sudah tahu gambarnya, cuma nggak saya bawa. Nah, itu akan kita masukkan semua dari distributor dan tetap keluarin dari 5 receiver dan 6 receiver itu saya tetap menggunakan 2 antena. Tetap menggunakan 2 ya. 2 antena dulu. Tidak pernah pakai 5 keluarin 4 atau 6 nggak mungkin gitu lah. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kayak ballroom dengan suatu tempat si receiver ini jauh atau mungkin ada controller. Itu mungkin dengan ruang ABC itu masih bisa taruh antena. Tapi itu ada tekniknya juga kan. Ya. Mungkin langsung pasang begitu aja enggak. Itu mungkin next itu soal diversity zoning. Nah, itu ada, tapi tetap intinya saya menggunakan 2 antena. Kalau untuk saya 2 antena cukup. Kecuali nggak mungkin lah orang syuting film saya di sini jaraknya 500 meter nggak mungkin. Impossible banget, terlalu jauh. Nah, kalau dari pengalaman dari sisi stage-nya gimana? Kalau sisi state yang saya sudah alami dulu, saya pernah ada satu program di masak-masak gitu kan, dan produknya kebetulan adalah satu brand gitu. Tetap karena zone-nya banyak, kita tidak bisa menggunakan 2 antena. Gitu. Tetap saya akan menggunakan waktu itu total antena di sekitar 10 antena kali ya, karena ada beda-beda. Setiap antena itu pasti ada di booster. Karena jarak dari kabel itu ditaruh situ dari mungkin kita dari kabel pos meter tarik aja dalam antena itu semua ada perhitungannya semua gitu. Nah, makanya mungkin next session mungkin dia menjelaskan dari apa namanya Diversity zoning system. Itu siapkan kalkulator next. Jadi kalau kita ketemu tema zoning, siapkan kalkulator. Ya, karena kalau saya sih simpel aja, karena saya bawa tas isinya udah begitu, udah tinggal ada tutup, tinggal tarik antena, udah kelar. makanya tadi kita udah sempat singgung AD12, combiner dan divider. Nah, nanti next kita akan bahas. Kalau itu sih sebenarnya enak ya, dari 12 itu mau isinya mau pakai AT70 bantu bisa. Karena dia sebagai pokoknya itu sebenarnya distributor juga terbatas di dua channel. Tapi emang AD12 itu kalau dilihat dari dari pembahasan yang sudah berjalan ini emang memegang peran penting sebenarnya di 12 itu ya. Karena kalau nggak ada dia ya kan istilahnya nggak mungkin kalau kita pilih satu antena frekuensi sama, output antena A, output B digabungin 21. Ini kan nggak mungkin kita plus minus gabung begini dua satu mungkin. Karena setiap ini kan ada tegangan yang harus dipisahkan. Nah, baru dikeluarin jadi satu antena. Jangan ngomongin akal lah. Sama itu ada apa digabungin itu di seri kurang antena ya. Terus pakai apa T? Pakai T yang buat tesnya apa TV kabel. Udah dari secara frekuensi berbeda juga. tapi emang ada yang begitu. Ada Ada yang melakukan itu ada ya? ada. Frekuensi
juga kita harus lihat juga ini kan berapa, ada 50 kan? 70, iya ada 75 ohm kabelnya. Untuk wireless 50 ohm. 50 ohm. Yang Untuk TV kabel 75. Jadi jangan ini teman-teman juga harus diperhatikan. Kabel juga harus diperhatikan. Kesentuh mungkin. Jadi ini buat teman-teman coba dicek kabelnya 50 ohm atau 75 ohm yang dipakai sekarang. Kalau Karena antena 75 ohm itu memang kapasitas untuk RF ya, untuk TV. TV. Untuk RF yang kita gunakan sekarang. Jadi dicek sekarang kalau pakai 75 Buang aja. jangan dibuang. Tapi kalau 75 ohm ada gengsi ya. Jangan dibuang. Buat tarik TV kabel di rumah aja, ganti yang 50 ohm. Jadi ganti 50 ohmnya pun kabelnya banyak macam. Hitungannya pun beda, gainnya pun beda. Jadi mungkin next slide. Ya mungkin dari setelah mengikuti pembahasan ini atau mungkin nanti kan bisa di replay ini kalau teman-teman Request. podcast kita kali ini ada pertanyaan, monggo silakan di kolom komen. Dan juga tadi setelah mengikuti ini kita belum selesai kan sebenarnya kan? Jadi ada tadi pembahasan yang tadi Bro Tommy sampaikan itu kan tadi saya tanya apakah masih ada yang mempraktikkan hal tadi pakai itu segala macam itu. Nah tadi kan udah ada jawabannya, sudah diulas supaya tidak mengulangi hal yang sama untuk lebih maksimal kan hasil produksinya ya, kurang lebih seperti itu. Dan memang banyak orang mau berkira tentang itu, masih bilang pakai ini banyak berpikir apa, karena mereka berpikir frekuensi sama, merah sama, dengan coba namanya, memang bisa diakal-akalin, tapi kan tidak maksimal. Tegangannya juga turun. Itu nggak bisa. Misalnya kalau listrik plus minus ke satu, beda rumah juga beda rumah. Pasti jeglek. Pasti ada masalah ya, Pasti ada masalah. tinggal tunggu waktunya aja itu. Banyak sih kalau di sisi saya ya, kalau wireless memang saya pernah juga menemukan orang melakukan seperti itu perhatian yang liburan ini ngomong jauh liburannya ambil tolak uang. Itu ada kejadian begitu. Ada juga begitu. Tapi kreatif ya. Itu kan impossible. Ya, tapi Indonesia memang kreatif. Banyak sih orang yang mungkin saat itu bisa mengakali dengan kualitas yang bisa. Mungkin pada saat itu juga mungkin dia coba lagi nggak bisa. Dan di dunia wireless pun sendiri pun banyak orang yang nggak tahu juga masalah tadi kita omongin masalah frekuensi tiba-tiba kok frekuensi putus-putus apalah gini kan. Nah, itu kan mestinya ada teknik cara. Oh ya tadi apa cara awal mula kita setting wireless. Nah, ini mungkin Tips. ada tips yang dari Bro Tommy bisa boleh tadi yang tadi kita omongin bisa disampaikan Bro. Oke, lanjut. Oke, jadi RF distribusi kita mau ada transmitter, ada receiver. Kalau kita menggunakan 8 receiver, 8 transmitter otomatis. Nah, cara yang dilakukan sebenarnya adalah kita kalau kita punya RF Explorer, kita akan nyalakan dulu di receiver. 8 receiver kita nyalain semua, baru kita cek satu-satu di mana di receiver yang ada frekuensi atau referensi dari frekuensi luar. Dia akan melihat kan di situ ada signalnya RF-nya naik turun. Bentar bro, kayaknya baterainya habis deh yang itu. Suara ke mute. Berusaha dari mana tuh? Oke, udah ya. Nah, jadi mau diulang Aman? gimana? Ulang. Jadi di wireless ini kan ada transmit dan receiver. Otomatis taruhlah kita menggunakan 8 wireless, berarti 8 transmit, 8 receiver. Nah, kalau kita tidak mempunyai RF Explorer di mana kita tidak mengetahui gangguan frekuensi dari mana, nah, yang kita awal lakukan adalah kita menghidupkan receiver. Dari situ kita akan lihat dari receiver 1 sampai 8 itu di mana yang ada gangguan RF-nya akan naik. Nah, di situ berarti kita tidak bisa menggunakan frekuensi itu. Kalau kita bilang frekuensi itu pasti otomatis
jangkauan tidak jauh dan otomatis putus-putus kan kalau jangkau tidak jauh. Nah itu yang perlu kita scan lagi mencari frekuensi yang benar-benar free. Nah, kita baru di situ. Nah setelah semua udah clear semua, baru kita on semua transmitter. Sebenarnya yang otomatis yang udah di bawah pasti akan kita sync lagi dengan transmitter. Nah itu basic yang sebenarnya Sering terlewat ya. Dan basic inilah yang saya selalu lakukan di mana saya syuting di lokasi. Saya akan scan balik semua akan saya scan, kemudian nyari biar safety gitu. Daripada kita memang begitu kita melihat nggak ada gangguan, tapi just in case kita scan balik supaya benar-benar dapat yang clear. Gitu sih. Dan kan kalau panggung juga nggak mungkin satu panggung, pasti dia mobile kan tidak. Nah itulah, dan frekuensi itu nggak mungkin di tempat A, tempat B bisa dipakai gitu. Nah itu sebelumnya itu nyalain dulu receiver, semua kita cek, semuanya baru udah oke, baru on. Atau memang kalau kita lihat memang nggak ada gangguan, is oke, bisa jalan. Gitu aja. Jangan kan kayak gitu, misalnya aja kita fix misalnya. Oke, tahun pertama emang aman. Tahun kedua kita belum tahu sekitar ada bangun apa, ada tower apa, repeater apa, pasti keganggu juga. Tetap harus rajin dicek sama kalau punya RF Explorer sempat disinggung, itu software atau aplikasi alat untuk ada yang pocket, kalau di Micro sudah ada built-in di seri 778, itu buat scan radio frekuensi sekitar. Ya kan kita bisa tahu, Detect berarti ya? Ya, buat Jadi dicek. kita tahu, ini frekuensi ini ada kita pakai, geser lagi beberapa yang free, ketahuan semua. Kalau nggak punya, seperti tadi yang Bro Tommy jelaskan, caranya nyalain dulu receivernya semua, dicek mana ada yang gangguan. Kalau ada yang gangguan, cari yang Scan balik. Scan balik Yang punya gangguan aja, yang nggak ada gangguan nggak usah di scan. Ini memang salah satu tips and trick yang memang saya sih nggak tahu ya, artinya mungkin ada beberapa teman-teman juga yang memang selama ini pada saat buka koper, buka hardcase, jebret kasaran, langsung nyala semua. Sebenarnya itu apa ya, bisa dibilang gak ada masalah juga kalau memang kondisi sekitarnya aman gitu kan. Cuman terkadang kan kita kan juga nggak bisa ngedetect juga kalau nggak pakai langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Jadi artinya memang tips tadi rasanya sangat menentukan ya. Nah, dan satu lagi, receiver ini kita nggak boleh dekat seperti kayak auto detektor yang untuk masuk mall bunyi kalau biasa kanan kiri kan. Nah itu ada interference juga dari situ. Terus sama dekat tower itu yang pernah saya temuin di lapangan. Kalau dekat tower udah obat itu ya? Nggak, bisa tapi memang jarak kita yang bisa jauh walaupun nggak ada interference tapi memang nggak bisa jauh. lagi sebelah sama Kodam ya. Nah, pokoknya yang HT-nya. hal-hal gitulah karena di sisi lain di frekuensi di kita ini belum diatur sedemikian rupa untuk kesehatan berapa, untuk polisian berapa, ini berapa gitu kan. Nah, mungkin tapi kalau untuk di negara tetangga yang saya sudah kerjakan itu sudah mulai berlaku. Di frekuensi berapa yang nggak boleh, frekuensi yang boleh, semua sudah berlaku. Jadi kita lebih safety dengan alat kita, udah aman aja. Itu kan sudah jarang sekali gangguan. Oke. Kita masih menunggu kalau ada teman-teman ada pertanyaan, boleh diluncurkan ke kolom komennya ya. Jadi nanti kita mumpung ada Bro Tommy ini nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai aplikasi antena. Yang mana tadi sudah dibahas bahwa jumlah antena itu tidak terpengaruh dengan banyaknya receiver yang kita pakai. Asal harus dua antena. Kenapa? Ya alasannya seperti tadi. Kita juga sudah kita paparkan melalui rumus dan juga tadi juga sudah ditayangkan slide-nya foto betapa rumitnya antena sepasukan seperti itu. Dari segi estetika juga terlihat juga tidak bagus ya. Tapi secara ini sih memang mau berapa ratus juga kalau secara teknis sebenarnya pasti akan bagus. Ya, Gitu. Kayak yang contoh saya kasih contoh sedikit kayak Planet Singapura. Apa itu? Tempat ballroom Oke. untuk konser itu dia pakai satu band dengan receiver 150 receiver. Masya Allah.
dan itu tidak ada interference karena memang itu secara teknikal memang dia sudah diatur. Makanya sebenarnya dari MyPro sendiri sudah ada semua gitu kan, tinggal implementasinya gimana kita penggunaan. Makanya harus tahu step by stepnya dan aturan yang benar. Ini pasti dimanapun pasti akan menjadi bagus kalau aturannya tahu. Itu aja sebenarnya. Ya, satu tip, ada tip juga, jangan taruh receiver dekat in-ear monitor. Karena transmitter kan. Karena in-ear monitor transmit, bukan receiver. Jadi transmit ketemu receive akan bertabrakan, saling tarik menarik, Pak. Jadi makanya Apalagi bandwidth-nya sama. bandnya sama. Karena saya pernah ketemu kasus gitu, sudah instalasi segala macam, dapat laporan gangguan interferensi. Nah, nyampe sana benar-benar memang gangguan, itu signalnya tuh naik turun, jepret, nyala lampunya. Pas lihat di sebelahnya ini monitor nempel rak. Geser 2 meter, di scan balik aman. Jadi Nggak jauh juga sebenarnya beresin ya, cuma 2 meter sih. bedain 2 meter ya, cukup 2 meter. 2 meter itu tapi mempengaruhi. Ya, 2 meter, hanya 2 meter tapi hasilnya lumayan mempengaruhi. Jadi jangan taruh, terus HT juga, HT memang. jangan kebiasaan taruh HT di atas flat case-nya wireless. Kalau HT itu, kalau saya syuting itu kebanyakan kalau yang dekat saya pakai HT, saya copot antenanya. Antena HT-nya supaya nggak ada interference ke wireless. Ya, biasanya kadang-kadang lupa nih di backstage itu HT-nya taruh di atas raknya wireless. Ada HT pasti keganggu. Itu banyak ini ya, kalau wireless itu sebenarnya banyak gangguan sebenarnya kan gitu. Kalau ini karena memang kadang orang meremehkan, ente udah ada suara, tiba-tiba lagi jalan suaranya hilang. Marah. Putus suara. Nah, kita nggak tahu yang di belakang itu kan kayak macam-macam, ada yang Kita kan di udara dia nggak tahu frekuensi di belakang banyak gitu kan. soalnya kan kayak radio frekuensi itu kan keganggu dari radio frekuensi lain atau dia kehalang sama benda-benda padat. Saya pernah nemu juga ada yang naruh di belakang LED. LED gede, wireless. Ini udah jalan running acara. Tiba-tiba cut. Bro, itu receiver taruh mana? Belakang LED. Cocok. Gimana nih ngakalnya? Ya pindahin lah. Nggak mungkin dilanjut kalau gitu. Kok pindahin dulu baru Banyak tuh interferensi dari LED itu banyak banget. Itu emang jadi gini loh, kebanyakan orang-orang juga setelah memakai wireless itu dianggap udah suatu alat perangkat yang sakti gitu. Artinya udah pasti clear, udah pasti mau kehalang baja, apa juga segala macam aman gitu kan. Padahal memang di balik itu ada beberapa rumus-rumus dan ketentuan yang harus kita jalani. Intinya yang penting pada saat unboxing jangan lupa baca buku manual. baca tuh frekuensi bandnya yang ada di situ. Ya, ini juga sih saya juga gitu kadang-kadang kalau beli barang juga malu-malu kan penting bisa nyala. Ini penyakit semua orang kayaknya ini. Cuman artinya pada saat kita mau hasil yang lebih maksimal dari alat yang sudah perangkat yang sudah kita beli, ya memang ya harus repot sedikit, buka buku manual lah, terus juga rajin-rajin lihat tutorial biar hasilnya bisa lebih maksimal. Nah mungkin kesimpulannya apa nih bisa kita sampaikan ke teman-teman channel Sound Sejati ini? Monggo bro berdua ini bisa disampaikan kesimpulannya. Ya, kalau dari saya kesimpulannya, mau seberapa banyak receiver yang digunakan, tetap kalau bisa, bukan kalau bisa lagi sih, gunakan 2 antena. Nah, seperti yang kita lihat kalau pakai banyak antena, interferensinya itu kayak cabai rawit. Itu cukup mengganggu karena di dunia wireless itu kita loss 0,5 dB aja itu sudah bisa mengganggu banget. Nah, terus soal penggunaan, kapan menggunakan antena stick, antena sirip atau antena omni sudah seperti tadi kita jelaskan sesuai dengan kebutuhan. Cuma kalau mungkin para rental mungkin yang sering touring atau segala macam, lebih baik gunakan yang AT90.
karena lebih on point ke artisnya atau talentnya yang di tengah. Untuk yang installer bisa menggunakan AT70. Oke, pokoknya intinya tetap 2 antena. Ya. Kalau saya sendiri sih sarannya sih ya seperti saya tadi sampaikan ya tetap di manual book kita harus baca juga, terus kita mencoba mengetahui spesifik dari sebuah produk receiver. Kalau ingin menggabungkan menjadi 2 antena, apakah bandwidth-nya sama atau enggak? Nah itu harus dipikirkan. Nggak mungkin ini bandwidth-nya dari 50 ke 500 sampai 650 memang itu range frekuensinya. Yang lainnya di atas 900 gitu. Tiba-tiba pengen digabungin dengan antena yang kapasitasnya cuma dari 400 sampai 850 itu otomatis nggak bisa. Selagi dia masih di dalam satu range dari antena tuh dari 450 sampai 900, dia masih bisa masuk di receiver apapun, merek apapun dengan frekuensi yang sama gitu. Itu masih bisa kita kita combine dengan receiver yang lain. Itu aja. Oke. Berarti intinya satu kalimat, ikuti aturan. Ikut aturan pakai. Gak bakal nyasar. Oke. Rasanya cukup sampai sini ya. Obrolan santai kita mengenai 2 antena apa tadi? 2 lebih baik itu. Maknanya adalah penggunaan 2 antena dalam keseluruhan sistem wireless itu kita hanya dianjurkan untuk pemakaian 2 antena. Tidak lebih. Ingat teman-teman, tidak lebih, hanya 2 antena. Boleh 2, tapi next time. Nah, Boleh 2, tapi next time. teasernya itu udah ada tuh. Lebih dari 2, tapi next time. Lebih dari next time. Oke. Tadi udah sibuk sedikit. Tetap kita masih menunggu komen dari teman-teman sekalian. Nanti akan dijawab dari pertanyaan dan jangan lupa untuk ditonton karena video kita kali ini banyak dengan informasi-informasi yang sangat berguna bagi aplikasi wireless. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Jumat. Jumat minggu depan. Salam sehat.